Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran, tapi sebelum itu silakan dirapihkan dulu meja dan kursinya. Pastikan yang di atas meja adalah buku matematika ya. Yang lainnya kalau ada sampah silakan dibuang dulu ya. Oke. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan, Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang nggak hadir? Mires ya. Mires dari. Aduh, aduh. Oh. Ada yang tahu Mires kenapa dari kemarin masih? Okat. Oh iya, demam ya. Ya semoga lekas sembuh lah ya. Azmarnya mah selamat ya. Azmarnya selamat. Semoga lekas waras. Oke. Hari ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari yang kemarin ya. Materinya adalah transformasi geometri. Nah sebenarnya, bentar, kok nggak pindah ya? Nah, sudah siap belajar nih? Sudah dong. Nah, materi yang sebelumnya apa sih sebenarnya? Yang kita butuhkan adalah operasi-operasi pada matriks, yaitu berupa penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat kan ya? Masih ingat. Kita lihat di sini matriks berapa ordonya? 2 kali 2 ditambah 2 kali 2. Nah, kita lihat hasilnya jadi berapa ya? 6 min 1 7 5. Masih ingat kan? Karena kita hari ini hanya menggunakan operasi-operasi matriks yang sebelumnya, yaitu hanya penjumlahan saja. Jadi kalau kalian bisa melakukan ini, maka materi ini bisa untuk dikerjakan, gitu ya. Nah, sebenarnya kegunaannya itu apa sih untuk belajar transformasi geometri, gitu ya? Jadi mungkin dulu pernah ya belajar transformasi geometri juga di SMP, masih ingat nggak? Enggak. Yang biasanya kalau kalian itu ilustrasinya biasanya refleksi. Nah, refleksi ya kan? Refleksi itu contohnya apa sih? Kalau kalian ngaca, cermin gitu ya, pencerminan itu adalah refleksi. Jadi kalau kalian ngaca, tangan kanan kalian ada di sebelah kirinya. Begitupun tangan kiri kalian ada di sebelah kanannya, gitu ya. Jadi kebalikan. Itu bersifat kebalikan. Kalau translasi itu pergeseran, ya, digeser. Terus kalau rotasi di apa? Diputar. Ada juga dilatasi, diperbesar, ya. Jadi sekali lagi ada 4 sebenarnya transformasi geometri, cuman hari ini kita hanya akan belajar tentang translasi, yaitu adalah pergeseran. Nah, manfaatnya adalah kayak contohnya pergeseran itu salah satunya adalah lift ya. Kalian kan pernah ya, tanpa kalian gerak, tapi kalian diem, terus tiba-tiba kalian berada di tempat yang lain. Padahal yang geser kalian nggak, yang bergeser kalian nggak. Sebenarnya adalah alat lift yang membawa kalian kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari translasi gitu ya. Eskalator. Kalian diam tapi akhirnya bergeser ke arah X dan Y gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang kita akan pelajari. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu. Nah, di sini tahu kan? Mos tikus. Nah, kita perhatikan. Nih, ya. Aduh, Bapak nggak bawa ini lagi ya, lupa. Nggak apa-apa. Nih, lihat di sini mana ya tikusnya ya? Kursor ya sebenarnya ya. Yang tepatnya adalah kursor. Di sini kalian lihat apa yang terjadi sih sama kursor ini? Geser ya. Kita perhatikan lagi dari sini ke sini. Ulangi lagi dari sini ke sini. Kemana gesernya? Kiri atas ya, kiri atas. Jadi kita bisa perhatikan bahwa pergeseran itu ada berapa sumbu sih? Kalau kita pelajari sekarang dulu dari tikus ini. Ada 4, bisa kemana aja? Atas, bawah, kiri, dan kanan ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh sederhana karena kita ngomongin 2 dimensi dulu ya, pergerakan 2 dimensi. Nah kalau kita perhatikan
memang ini sebenarnya salah satu contoh dari transformasi geometri adalah digunakan untuk pergerakan robot. Jadi kalian pakai coding nanti salah satu contohnya adalah pergerakan robot. Terus juga nanti kalau kalian ngebuat batik, kalian nggak dengan batik kalian, ya? Kan polanya itu sama-sama aja, ya kan? Itu tuh pola yang sama digeser, digeser sehingga zaman dulu mah mungkin ngebuat batik pakai tangan, metode tangan dengan melakukan perulangan. Tapi makin lama menggunakan aplikasi ya mesin, nanti akhirnya tinggal dicetak. Karena apa? Ya itu menggunakan salah satunya adalah translasi ya. Jadi memang dalam pembuatan batik kan nggak mungkin dia ngegambar terus berulang gitu ya, hal yang sama. Tapi akhirnya semakin ke sini beda ya, kalau menggunakan tangan, kalian bisa lihatlah dari hasil cetakannya. Kalau biasanya hasil cetakan tangan itu dia rada apa deret gitu ya. Ya rada goyang lah ya. Tapi kalau menggunakan mesin ya udah kayak batik kalian itu sudah menggunakan mesin ya. Karena rapih ya. Nah, kira-kira selain itu ada apa lagi ya yang bisa kita lihat di keseharian yang menggunakan translasi selain tadi kursor, batik, lift, apa? Yang ngegeser, pergeseran doang. Mobil ya, mobil, eskalator. Nah, naik motor, mempelajari materi pokok tentang transformasi geometri, peserta didik dapat mensyukuri kehidupan masing-masing ya. Menunjukkan perilaku cermat, teliti, rasa ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab. Nanti kalian punya pengetahuan dalam menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriksnya. Kalau mungkin zaman SMP, kalian mempelajari refleksi dan lain halnya itu hanya dari gambarnya aja. Ya, gambar terus refleksinya apa. Kalau sekarang kita ngomongin bentuk matriksnya, supaya kalian bisa aplikasikan. Nah, dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri berupa translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah hanya mempelajari tentang menganalisis sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Jadi kayak tadi ya, masalah kursor, tapi nanti kita nggak masalah kursor doang ya, masalah yang lainnya. Nah, penilaiannya selama pembelajaran di sini kita akan, ya Bapak akan menilainya dari sikap yang menghargai pendapat teman kalian yang tadi maju ya. Terus pengetahuannya nanti ada bahan ajar dan LKPD yang Bapak share ya, Bapak sudah share. Terus keterampilannya nanti Bapak lisan ataupun presentasi. Yang presentasi nanti dapat nilai tambah. Siapa yang mau nulis di depan? Ahmad dulu. Ini nih. Nah, di sini aja. Nah, kayak gini. 3,1. Hapus dulu, Mas. Ini hapus dulu. Ya. Kayak gini. 3,1 ya. Oke, ini enggak. Enggak apa-apa. Nah, kita tutup ya. Nah, selanjutnya, diam dulu. Kita akan bergeser dia gitu ya, si kursornya. Loh, kok hilang terus? Kita ke sini. Ya. Min 2,3. Tapi sebelum ke min 2,3, kita lihat dulu pergerakannya ya. Pergerakannya dari 3,1 ke min 2,3. Kira-kira nih dia bergesernya berapa ke kiri? Berapa langkah? 6 langkah, yakin? Dari 3, 5 langkah. 5 langkah ke arah kiri ya. Jadi kita tulis tambah dengan pergeserannya. Tambah. Nah, min 5 berarti kan ya tadi ya. Karena bergesernya ke arah kiri ya. Terus kan dari 1 ke atas berapa langkah? 2 ya. Sip. Jadinya berapa? Ya udah benar. Nah, kalau ditambahkan jadi berapa? Kalau ditambah jadi berapa? Min 2,3 ya. Jadi min 2,3 ya. Nah. Oke, sip ya. Jadi kalau kalian ilustrasikan di dalam kasus pergeseran ini, sebenarnya ini adalah hal yang sederhana ya dari kursor bergeser. Terima kasih Ahmad, tepuk tangan dulu dong. Oh. Kita kelompokkan 5 orang sesuai dengan yang sudah dibagi. Di sana di masing-masing gadget ya. Silakan perhatikan ini permasalahannya apa sih? Ini masih masalah yang sederhana ya. Permasalahannya apa? Iya, pindah tempat duduk ya. Nah, kita akan coba ya kalian ya mencoba untuk membaca ceritanya dan mengerti apa yang harus dilakukan. Nanti kalau ada yang bingung silakan angkat tangan dan Bapak akan coba menjelaskan ya sambil Bapak membimbing kalian ya.
Oke, silakan dibaca, didiskusikan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak mesetin, nah berarti dia tuh ke kanan 2, ke atas 2, jadi 2,2. Iya, benar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sip ya. Oke, ini kita menjelaskan yang pertama ya. Kita lanjut Kita Fadilanya pindah ke Keisha. Fadila Min ke Keisha. 1,3. Min 1,3. Benar? Betul. Beda-beda, Pak. Ya, beda. Iya, Pak. Oh, Pak, kita pakainya Keisha-nya. Tadi salah. Case siapa? Yang case Pak. Ada 2, Pak, ada 2. Siko bagi 2. Harusnya 1,3. 1,3. Ya, deh. Abis itu berarti Yunusnya pindah ke Gisna 5,0. Beres. Keisha-nya pindah ke Yunus 4,-1. Benar. Oh ya, min 4,-1. Ya, Pak, min 4,-1. Ini ditulisnya benar, Pak. Ya, Pak. Gisnanya pindah ke Fadila lagi min 2,-2. Weh. LKPD-nya. Ya. LKPD-nya silakan dibuka kasusnya dan HP-nya nggak ada. Kan itu satu kelompok. Ya. Setelah itu coba dikerjakan dengan kasus yang sama ya. Itu di sana mungkin kasusnya sama. Coba kalian kerjakan di kertas yang selembar itu dan selesaikan ya. Silakan dalam waktu yang ada ya. Silakan. Silakan dikumpulkan kertasnya, hasilnya sudah selesai kan ya? Dah, oke ya, silakan dikumpulkan dulu. Nah, ya. Kira-kira tadi kesimpulannya apa sih dari translasi itu? Bisa berpindah-pindah apa aja? Dia perpindahnya kemana aja? Kiri kanan, atas bawah. Ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau sumbu X kita tulis di matriks bagian atas. Kalau terhadap sumbu Y kita tulis di bawah. Untuk operasinya kita menggunakan operasi apa? Tambah dan kurang pada matriks ya. Jadi secara materi untuk hari ini adalah dalam bukan hanya kita ngomongin gambar, tapi kita juga membahas tentang dalam matriksnya. Dan di SMA kita ngebahas transformasi tersebut dalam bentuk matriksnya ya. Oke. Dan yang mungkin minggu depan kita akan lanjut ke bagian refleksinya. Kalau di refleksi nanti ada beberapa sifat. Nah, bentuk matriksnya bukan hanya penjumlahan, tapi ada juga perkaliannya ya. Jadi kita menggunakan operasi perkalian pada matriks. Sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu? Cukup ya, cukup. Oke, kalau sudah mungkin kita berdoa dulu ya. Enggak langsung pulang ya. Pulang nanti ada pelajaran selanjutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke kita istirahat ya.